Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, utuhnya jasad seseorang bukan sebagai standar parameter tolok ukur seorang itu menjadi waliyun min auliyaillah. Kalau itu dijadikan suatu standar parameter tolok ukur kalau jasadnya utuh itu seorang waliullah, itu jelas tak masuk di akal. Adapun nantinya ada yang seperti itu, ada perincinya. Satu misal contoh, saudaraku, sahabat kita, saudara-saudara kita yang mohon maaf non muslim di daerah Bali atau di daerah Toraja, itu banyak sekali orang-orang yang jasadnya utuh. Kalau itu dijadikan sebagai standar, sebagai parameter tolok ukur kewalian, maka itu semua adalah waliullah, waliyun min auliyaillah. Kan jadinya rantu, saudara. Betul? Betul. Slebel. Kan begitu, saudaraku. Ada tanah, ketika jasad ini dikuburkan karena tanahnya itu mengandung apa itu namanya osteoporit atau apa sehingga jasad ini menjadi utuh. Ada juga yang dari pepohonan, itu di daerah Bali itu ada ya. Itu ketika jasad ditaruh di dekat pepohonan itu, maka semua rayap, demit, jin, iblis atau set-set itu tidak bisa memakan itu jasadnya. Lah terus bagaimana ketika pertanyaannya ada yang utuh-utuh dari golongan kita? Itu ada perincinya, saudaraku. Anda tahu seorang sufi yang hebat, yang terkenal, yang ahli di dalam ahlinya, yaitu ma'rifat, yaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dulu beliau pernah berkata, atau di dalam karangannya beliau pernah menukil, pernah menulis, "Hai kau semuanya, ketika ada seseorang yang bisa silo duduk di atas kahyangan atau duduk di atas air, jangan tergesa-gesa kau katakan itu seorang waliullah. Tetapi lihat dulu bagaimana istiqomah wiridannya, istiqomah sholatnya, atau istiqomah apapun. Ketika itu orang yang bisa duduk di kahyangan, duduk di atas air, tidak tenggelam alias tidak basah, ya kan? Terus orangnya yang engkau lihat berani sama Allah, ya kan? Nggak melakukan sholat, bahkan mohon maaf melakukan musyrikan, jangan kau yakini itu sebagai karomah. Tetapi ketika Anda melihat, misalnya ada Mbah Yai, ketika Anda lihat bisa melakukan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangannya, terus suatu saat Anda melihat seperti itu, boleh bisa jadi kau yakini hal semacam itu bentuk daripada mubasyir, bebungah dok. Karena kembalinya kita ke jasad. Seorang wali, waliun min auliyaillah itu, yang pertama dilihat satu, bagaimana kesehariannya, bagaimana cara makannya, tersibukkannya dia kepada Allah itu bagaimana. Itu orang, siapapun itu, saya yakin seyakin-yakinnya. Bukan hanya saya yang menjadi hakim bahwasannya Mbah Mun itu wali, bukan. Tetapi diri saya ini meyakinkan yang seyakin-yakinnya, tidak ada istilah ragu sedikit pun. Seandainya Mbah Maimun itu jasadnya tidak utuh, menjadi tulang belulang, saya tetap yakin itu waliyun min auliyaillah. Karena apa, saudaraku? Dari mudanya beliau hingga sepuhnya, semua fisiknya, jasadnya, raganya, keilmuannya, waktunya murni kanggo ibadah.
kanggo mulang ngaji, kanggo wiridan, kangge minterne wong. Tetapi kalau tolok ukur parameter jasadnya seseorang itu utuh waliyun min auliyaillah, itu nanti akan merepotkan bagi orang yang tidak tahu. Kalau orang yang tahu ya nggak bakal repot. Fir'aun saja jasadnya juga utuh. Di Toraja, mohon maaf, jasadnya utuh. Di Bali ada orang jasadnya juga utuh. Banyak sekali orang-orang dalam karangan kitab wa kaifala idza yamutu jismuhu la yafsuda wa kaifala idza yamutu. Itu ada satu syairan ketika seseorang itu hafizul Quran wa hamilul Quran, hafal Quran, bukan hanya hafal saja saudaraku, tetapi wa hamilul Quran, menjaga Qurannya seperti layaknya orang hamil. Itu orang yang hafizah wa hamilul Quran, ketika nanti meninggal jasadnya tidak bosok alias utuh, dengan satu catatan, hafizahnya, hamilul Qurannya itu ia laksanakan dengan sebagus-bagusnya dan memenuhi apa yang diperintahkan Allah dan berusaha semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa yang dilarang Allah. Dan seorang wali Allah, saudaraku, itu pada suatu saat nantinya, ketika seandainya orang yang istiqomah di dalam ketaatan, dia itu terpleset melakukan suatu kemaksiatan, entah kemaksiatan itu kecil atau besar, itu cepat larinya nanggone Gusti Allah, jaluke ngapura nang Gusti Allah temenanan. Itu ciri daripada wali Allah. Dan Anda yang di YouTuber ini nggak ada yang namanya wali. Waliullah apa petak kabeh. Ketika ada seseorang yang di YouTube atau menjadi YouTuber, wali itu hapus, itu namanya gatel. Saya berani menggatelkan ketika ada orang yang mengaku-ngaku wali. Mengaku wali nggak apa-apa, diakuin ndak itu ya itu pertanyaannya. Karena pada dasarnya kembalinya ke sini adalah satu, ketika nanti kaum-kaum yang tidak sejalan dengan gue, seandainya, saya bilang seandainya, kok suatu saat nantinya jasadnya Mbah Maimun, entah itu ada perbaikan tentang masalah di Makla, kok dibongkar ternyata sudah menjadi tulang belulang, saya tetap meyakini bahkan seluruh masyarakat Indonesia wal dunia hatal akhirah, Mbah Mun adalah waliyun min auliyaillah, hakul yakin. Garis bawahnya di sini, jasad utuhnya seseorang bukan tolok ukur, bukan parameternya seorang wali Allah. Ada tanah yang memang gak bisa seperti terangan tadi, dan juga seterusnya. Semoga ini dapat membantu kalian yang otaknya rodok seteng. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.